Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Tema ini adalah tema yang sudah kita bahas puluhan kali bahkan ya, tetapi uh, selalu ada insight baru, selalu ada kefahaman baru, selalu ada kesadaran baru yang perlu saya sampaikan. Jadi saya sampaikan saja. Makanya ada struktur doa, ada juga mantra jiwa. Nah, tujuannya satu sih. Kita pakai bareng-bareng, kita uh, men- memanen hasilnya bareng-bareng gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Hmm. Nah, oke. Eh, saat membahas doa, kita harus tahu beberapa sudut pandang, ya. Sudut pandangnya adalah macam-macam ya sudut pandangnya. Ada sudut pandang dari Islam. Eh, banyak orang Islam berpandangan bahwa doa itu adalah meminta, nggak pernah salah. Doa meminta nggak pernah salah. Oke, kita bahas satu persatu dari sudut pandang macam-macam ya. Gini, sebentar. Nah, kalau kita fahami bahwa sejatinya, kalau dari sudut pandang Islam, banyak orang Islam bicara bahwa uh, doa itu adalah ibadah. Setuju, amat sangat setuju. Bahkan ada hadis yang bicara, kalau nggak salah, doa itu adalah inti dari ibadah. Amat sangat setuju. Dan sejatinya pun doa itu uh, menurut Islam juga adalah keterhubungan antara hambanya dan Allah gitu kan. Nah, tetapi yang beredar sekarang yang dilakukan oleh banyak orang, doa itu tidak ada keterhubungannya. Bahkan doa cenderung transaksional atau meminta. Padahal eh, kalau kita kupas lebih dalam, doa itu sama dengan dalam Islam nih ya, doa itu sama dengan lantunan atau ucapan atau kalimat ditambah niat ditambah keyakinan. Wah, keren. Nah, banyak cara dalam Islam untuk berdoa. Tapi yang paling yang paling ditekankan adalah uh, kesucian. Suci dalam arti bukan suci berwudu dulu, tidak. Tetapi suci dalam arti suci dari kemelekatan, suci dari kemerungsung, suci dari harus begini dan begitu. Sejatinya di Islam tuh udah jelas sekali bahwa doa itu harus dengan tawadu, dengan hati yang lapang, dengan akhlak yang baik. Sejatinya begitu ya, sejatinya begitu. Tetapi eh, nyatanya yang diajarkan saat ini enggak. Doa itu banyak diajarkan dengan cara meminta, transaksional, mantra, jompa-jampi, diulang-ulang dan lain sebagainya. Nggak salah, nggak apa-apa juga, nggak salah dan nggak apa-apa juga. Tapi melelahkan ya. Sedangkan dalam pandangan Kristen, eh, doa itu bentuk komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini lebih lebih asik sebenarnya sih. Jadi doa itu tidak tidak sekedar meminta, tetapi menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak kehendak Bapaknya, gitu ya. Wah, itu lebih lebih indah sih, lebih indah sih. Di dalam Alkitab juga kayaknya pernah disebutkan begitu deh. Berdoalah senantiasa dalam ruh Bapakmu gitu. Kayaknya begitu deh kalau nggak pernah kalau nggak salah pernah baca saya.
Lalu doa sebagai bentuk uh, bentuk penyerahan seperti ritual persepuluh gitu ya dalam dalam Kristen gitu. Jadi eh, dan lebih asik lagi doa dilakukan dalam bentuk puji-pujian, dalam bentuk nyanyian. Ah, itu keren sih menurut saya. Keren sih. Ada sukacita di dalamnya, ada gembira di dalamnya, ada hati yang lapang itu keren. Harusnya kita sebagai umat Islam sudah juga bisa begitu. Harusnya juga bisa begitu. Nah, di dalam agama yang paling tua di dunia ini atau di Indonesia ya, doa itu adalah getaran mantra atau mantra yang kita getarkan ke alam semesta dalam dalam tradisi Hindu. Jadi lebih eh, lebih menyelaraskan antara jiwanya dengan hukum semesta. Ah, itu keren loh. Lalu diucapkan dengan rasa rasa hadir, rasa sadar dan diulang dan diulang. Ingat ya, diulang. Di Islam ada sebagai wiritan, istighfar kah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar ada. Tetapi eh, kadangkala kita lupa ada jiwanya di situ. Ada pemurnian pemurnian kehendaknya, pemurnian keinginannya, pemurnian kemelekatannya. Kita lupa di situnya. Dalam tradisi Hindu, doa harus dari rasa yang amat sangat tulus, amat sangat tulus. Dan pengulangannya adalah bentuk memupuk keyakinan. Wih, mantap kan? Mantap kan? Nah, nanti kita gabung nih dari berbagai tradisi, kita gabung strukturnya sebenarnya gimana sih dalam berdoa tuh. Jadi menariknya kalau panjenengan pernah meditasi, meditasi apa namanya, Master Choa Kok Sui itu, ya kan? Di situ ada chanting model kayak suara nada yang istimewa itu. Aum. Nah, itu istimewa banget ya. Karena bagi bagi tradisi Hindu itu adalah suara suci yang membentuk realitas. Dia menggetarkan semesta dengan dengan eh, dengan dengan suaranya ya, dengan getaran vibrasinya, getaran energinya. Jadi dia juga mengucapkan mantra-mantra, tapi dengan kesadaran juga gitu. Intinya dia menyelaraskan diri dengan semesta. Ah, intinya itu dalam tradisi Hindu. Keren ya, keren banget, mantap jiwa itu. Nah, dalam tradisi Buddha, doa tidak, Buddha kan tidak mengenal konsep Tuhan ya. Tidak mengenal konsep Tuhan sebagai personal, tetapi mengenal Tuhan sebagai sebagai kecerdasan semesta mungkin ya. Jadi doa adalah sarana membangun kualitas keterhubungan dengan semesta. Jadi dalam tradisi Buddha itu kan ajarannya cumpan cinta, welas asih, m- mindfulness. Nah, itu kan dalam tradisi Buddha. Jadi dia dalam tradisi Buddha doa hanya sekedar rahmatan lil alamin. Kalau bahasa Islamnya begitu ya. Eh, yang terkenal tuh dalam Buddha sabi sabah apa sih? Saya lupa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia itu apa? Sabi sabas. Ah, begitulah, lupa saya. Iya begitu. Keren ya. Semoga semua makhluk hidup hidup bahagia dan lepas dari penderitaan. Wih, mantap jiwa. Ya, mantap jiwa. Itu uh, kerennya di agama Buddha gitu. Jadi dia tidak meminta, tetapi uh, memperkuat hubungan dirinya dengan memperkuat hubungan dirinya dengan semesta dan menjadi sarana rahmatan lil alamin gitu. Nah, dalam pandangan
Dalam pandangan sains, doa dilihat dari sudut pandang karena ini sains, doa itu dianggap getaran rasa. Doa itu dianggap sebagai vibrasi. Doa itu dianggap sebagai gelombang elektromagnetik yang dipancarkan setiap harinya dari tindakannya, dari pikirannya, dari perasaannya, dari niatnya. Semakin kuat eh, niat baiknya, semakin kuat niat baiknya, semakin kuat signalnya, semakin uh, besar niat kebermanfaatannya, semakin cepat jawaban dari semesta. Nah, itu dari sudut pandang sains. Jadi, asik juga kalau kita mengenali berbagai sudut pandang doa. Tadi dari sudut pandang agama sudah, dari sudut pandang sains sudah. Jadi, dari sudut pandang sains, doa itu direspon bukan dari permintaanmu, tetapi dari apa yang engkau pancarkan setiap saat, setiap detiknya. Nah, jika kita memohon dengan ketakutan, dengan permintaan, maka yang ditangkap frekuensinya bukan frekuensi karena minta nih. Yang ditangkap sama semesta frekuensi apa? Frekuensi kere, frekuensi nggak punya. Saat ketakutan, yang ditangkap oleh semesta frekuensi apa? Frekuensi ketakutan, ya hadirnya apa? Ketakutan juga. Nah, tetapi saat kita berdoa dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan yang ditangkap oleh semesta, sukacita dan kegembiraan. Sebenarnya semua ini sudah dirangkum dalam Islam. Sebenarnya, makanya saya pakai peci ini supaya kelihatan ganteng kan, supaya Islam banget gitu loh. Ya memang sebenarnya begitu. Jadi sejatinya doa itu bukan komunikasi satu arah. Sejatinya doa itu adalah eh, komunikasi dua arah antara kita dan semesta gitu. Nah, bagi orang-orang bagi orang-orang spiritualis, orang-orang yang melampaui melampaui semuanya atau mulai belajar untuk memuliakan jiwanya, doa doa itu memang dilatih dari mulut kita, dari mantra kita, dari kesadaran kita, dari jiwa kita, iya. Tetapi doa itu selalu bentuknya selalu meleburkan dirinya untuk kebermanfaatan gitu. Jadi sejatinya doa itu penyelarasan antara diri kita, antara kehendak kita dengan kehendak yang lebih tinggi dari kita. Apa? Tuhan. Jadi kita hanya butuh konsensus dengan Allah itu. Dan dalam sudut pandang spiritual, doa itu bukan meminta, tetapi doa itu menerima gitu. Jadi ketika kita benar-benar bisa menemukan titik tengah dari doa, wih mantap jiwa. Oke. Nah, persoalannya adalah kita ini tidak pernah berdoa dengan pas, ya kan? Kapan doa kita terkabul? Pertanyaannya kapan doa kita terkabul? Jawabannya nggak tahu. Kapan kehendakmu terkabul? Jawabannya nggak tahu. Kapan keinginanmu terkabul? Jawabannya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena yang paling penting adalah monggo kerso Gusti. Ya, saat doa dianggap meminta nggak salah, nggak salah. Tetapi amat sangat salah dan konyol saat kita nggak kenal cara kerja doa, gitu. Contoh orang yang nggak kenal cara kerja doa, eh, dianya, dianya tidak memantaskan diri untuk kaya, tetapi meminta kaya. Bisa nggak? Nggak bisa. Dianya tidak memantaskan diri untuk sehat. Saat itu dia sedang sakit, tetapi dianya meminta sehat. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Saat musimnya kemarau, Anda minta hujan. Bisa nggak? Ah, ini contoh orang yang nggak kenal struktur doa. Cara kerja doa nggak kenal gitu loh. Jadi harusnya kita kenali dulu
doa ini ada sunatullahnya nggak? Ada hukumnya nggak? Ada strukturnya nggak? Ada. Ya kalau ada, ya kenali, fahami. Nah, yang perlu direnungkan, Tuhan ini maha tak terbatas. Betul ya? Pahami ini. Tuhan maha tak terbatas dan dianya selalu memancarkan energi yang amat sangat dahsyat, amat sangat besar. Dan tentunya kita mendapat energi Tuhan hanya cipratan-cipratan saja. Nggak mungkin energi Tuhan langsung hadir dalam dalam kehidupan kita. Yo, contoh gampang kalau kita masuk ke sutet gitu ya, tanpa alat apapun, terus aku menerima energi sutet ya kosong. Sama seperti kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan tuh kita memang dibatasi oleh Tuhan. Dibatasi untuk kebaikan kita sendiri. Sejatinya energi Tuhan tak terbatas, sejatinya. Tetapi karena Rahman dan Rahimnya Allah, kita dibatasi sesuai dengan kesadaran kita, kemampuan kita, kefahaman kita, kepantasan kita. Nah, penderitaan kita dalam hidup ini kan karena apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan tidak terjadi. Apa yang kita hendaki tidak terjadi. Tetapi ayo kita merenung deh. Benar nggak sih apa yang kita inginkan tidak terjadi itu membawa penderitaan? Atau jika yang kita inginkan terjadi, apakah tidak ada penderitaan? Enggak juga. Karena bahasa Al-Qur'annya asa antuhibbu syai'a wa huwa kurhul lakum wa asa antukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu anggap baik itu yang dibenci oleh Allah loh. Dan bisa jadi apa yang kau benci itu yang terbaik bagimu. Jadi sejatinya kalau kita kenal faham bahwa terpenuhinya harapanmu sekalipun, tetap hidupmu ada masalah kok. Dan tidak terpenuhinya harapanmu atau keinginanmu, tetap hidupmu juga tidak masalah kok. Jadi masalah adanya di mana? Masalah adanya di pikiran. Masalah adanya di pikiran. Kita yang bikin-bikin sendiri. Saat ini, detik ini, panjenengan tersenyum, penuh keindahan, penuh syukur, penuh rasa terima kasih. Ada masalah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cobain senyum aja. Saat ini loh, detik ini. Nggak ada. Senyum yang selebar mungkin. Nikmati saja senyumannya. Ada masalah nggak? Nggak ada. Setelah panjenengan berhenti tersenyum, Anda dibajak oleh pikiran. Oh, orang duit duit kok lah. Itu loh. Yang bikin masalah itu loh. Jadi yang bikin masalah bukan kondisimu saat ini, tapi pikiranmu saat ini. Kenapa? Karena nggak paham bahwa hidup ini sejatinya di sini, kini, saat ini. Karena tidak paham bahwa sejatinya anugerah terbaik dalam hidup ini adalah saat ini. Nah, untuk memanifestasi doa, kita harus ahli dalam saat ini. Gitu ya, nanti kita bahas. Jadi, apa yang membuat doa kita tidak terkabul? Pertama, kita nggak tahu cara kerja doa. Cara kerja doa itu, ya doa itu sesuai dengan sunatullahnya. Sesuai dengan hukum alamnya, sesuai dengan musimnya. Tidak musim duren, Anda berdoa, ya Allah, aku pengen duren, moga-moga di pasar ada yang jual duren. Matane ya Raisa, ya ta. Kecuali duren es pakai esen. Kalau buahnya durian ya nggak ada. Pertama, yang kedua, kenapa doa itu tidak terkabul atau tidak terpenuhi? Karena kita jauh lebih banyak meremehkan Tuhan. Jauh lebih banyak meremehkan Tuhan. Kita jarang sekali meyakini bahwa yes terjadi udah jarang atau bahkan nggak pernah atau bahkan sibuk ragu aja lalu kita bicara loh aku ini bertuhan Allah Allah yang maha besar Allah yang maha baik Allah yang maha kuasa oke di mulut nih di mulut ngomongnya gitu tapi begitu ngelihat kondisi kondisi ekonomi randu duit wah Gusti Allah kere piye. Yang kiri kan Anda, bukan Allahnya.
Kenapa? Ya karena kita sibuk meragukan Tuhan. Kita sibuk tidak percaya pada Allah yang Maha Kaya. Di Al-Qur'annya jelas loh, wahwa akna, wahwa agna wa akna. Dia yang maha mengkayakan, dia yang maha mencukupkan, bukan memiskinkan. Jadi sejatinya nggak pernah ada manusia miskin. Harusnya. Kenapa? Kok miskin? Ya itu sebagai bentuk hadiah dari Tuhan. Hadiah apa? Hadiah meragukan Tuhan. Nah, saat kita uh, tak terpenuhi doanya, minim keyakinan dari apa yang kita doakan. Kita berdoa sehat, tetapi kita tidak melakukan hukum alam untuk sehat. Kita berdoa untuk damai, bahagia, tapi kita sibuk membawa kebencian, sibuk membawa dendam. Kita berdoa untuk kaya, tetapi kita nggak tahu ilmu kaya. Terkabul nggak? Ya bisa jadi terkabul kalau Tuhan Maha Zakara PDW, iya memang. Tapi siapa elu? Siapa elu? Sehingga Tuhan harus turun tangan. Wih tak wai suke ya. Kan kita tabungan energi kita minim. Ya. Nah, saat tabungan energi kita minim, lalu kita minta tiba-tiba bim salah bim kun fayakun, nggak bisa. Bahkan kun fayakun itu kan fi'il madi. Sorry, kok fi'il madi? Fi'il lampau nggak? Fi'il mudore. Fi'il mudore itu proses, berproses. Jadi bukan langsung tiba-tiba boom, enggak, ada prosesnya gitu loh. Nah, salah satu sebab doa tidak terkabul atau hajat kita tidak terkabul, ya minim kepantasan dari apa yang kita usahakan, dari apa yang kita lakukan. Kita berdoa dagangan laris, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kita tidak berpromo, kita tidak menata barang secara bagus, kita tidak membuat lebih indah. Kita tidak melakukan apapun. Lalu doanya minta lari, dagangannya minta laris, ya nggak bisa. Oke. Berikutnya, yang membuat doa kita tidak terkabul, minim kesadaran, minim kesabaran. Sabar, sabar itu berarti tidak meragukan. Sabar itu berarti ya sudah monggo sakerso panjenengan. Sabar itu ya kita tidak mengeluh menggerutu itu sabar. Ya, kita terlalu sering membatalkan proses terjadinya doa. Proses terjadinya manifestasi doa dengan keraguan, dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran gitu. Anggaplah saat Anda berdoa itu Anda berusaha menemukan titik tengah dari Anda, misalkan Anda berada di, eh, misalkan Anda berada di kolam renang misalkan ya, kita nggak usah bicara laut deh, kolam renang. Bagaimana cara Anda mengambang? Mengambang itu butuh Anda menemukan titik tengahnya. Titik tengahnya di situ ada apa? Ada kepasrahan, ada ketenangan, ketenangan pikiran, ketenangan fisik, ketenangan jiwa. Saat panjenengan ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, bisa ngambang nggak? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Panjenengan yang bisa berenang, Anda diem saja. Apa yang Anda lakukan? Pikiran Anda diam juga kok. Pikiran Anda nggak kemana-mana juga kok. Itu loh yang harus kita pahami bahwa sejatinya kita tidak perlu membatalkan doa dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan keraguan. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya ketakutan, kecemasan itu hilang? Ya isi aja dengan sukacita. Isi dengan kegembiraan. Kalau tidak ada kegembiraan atas sudah terjadinya keinginan kita, ya susah, susah, susah. Kalau nggak ada sukacita atas mimpi kita, atas goal kita, atas harapan kita, ya susah. Kalau kita minim syukur, ya susah. Itu loh yang membatalkan doa-doa kita setiap saat. Nah,
Pertanyaannya adalah, semua berdoa pingin masuk surga, tapi tidak menghasilkan surga, tidak menghadirkan surga dalam hidupnya. Bisa masuk surga? Nggak bisa, nggak bisa. Yang harus kita renungi begini ya, yang harus kita renungi begini. Allah itu hanya sedikit sekali memberi cobaan padamu. Hanya sedikit sekali. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wal naqsim minal amwali wal anfus was samarot. Ingat ya, walanabluwallakum bisyai'im. Bisya itu seritan, seritan. Allah itu akan memberikan kamu ujian dengan sedikit sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit rasa kekurangan harta, sedikit makanan, sedikit, 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 sedikit loh. Allah itu ngasihnya sedikit banget loh. Di ayat lain, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya, artinya apa? Jika kamu menghitung nikmat Allah, nggak bisa, bos. Nggak bisa, nggak bisa. Nah, penyebab utama doa kita tidak terkabul adalah kita terlalu berada pada fase terpuruk. Kita terlalu sering pada fase terpuruk. Kita terlalu sering pada fase keluhan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Kita tidak pernah menghitung nikmat Allah, nikmat nafas, nikmat penglihatan, nikmat gembira, nikmat sukacita, nikmat bahagia. Makanya kan bahagia dulu, bahagia terus, bahagia kemudian. Makanya kan orang yang mau pantas masuk surga hanya orang bahagia gitu loh. Makanya sejatinya rahmatan lil alamin itu hanya orang bahagia. Nah, sering sekali dalam kehidupan ini lucunya kita itu nggak mau lepas dari keterpurukan. Bahkan kita lebih sering uh, lebih sering menikmati keterpurukan atau lebih sering drama dalam keterpurukan itu. Kan analoginya begini ya. Ada gergaji, ini analogi yang sering disampaikan. Ada gergaji, ada ular. Tiba-tiba ular melilit ini gergaji. Iya kan? Kalau ularnya pinter, dia pandai melepas, maka dilepas aja gergajinya. Bener nggak? Iya. Tapi yang dilakukan oleh ular dan manusia modern ini gergaji tambah dililit, bos. Tambah dililit. Motor pora ularnya. Motor. Menungsani motor pora. Ya, motor. Jadi kita lebih sering senang untuk mendekap keterpurukan kita dalam hidup. Kapan kita melepasnya? Kapan kita melepasnya? Ya udah lepas-lepas aja kenapa sih gitu loh. Bisa jadi karena kenapa kita lebih sering uh, memeluk keterpurukan? Karena pertama kita mengenali Tuhan dengan jarak yang amat sangat jauh. Kita menganggap Tuhan dan kita berjarak. Kita menganggap terpisah dari Dia, ya kan? Kita menganggap kita di luar Tuhan. Tuhan itu nun jauh di sana. Tuhan itu di arsy. Tuhan itu di eh, mengawasi kita dengan mata yang merah, dengan siap menghukum kita setiap saat. Ah, motor, motor. Padahal kan yang harus kita pahami, sadari, semua yang dihidupkan ini sedang disayang Tuhan. Semua yang dihidupkan ini sedang dirindu oleh Tuhan, sedang diberi anugerah oleh Tuhan. Nah, lucunya kita ini sering menganggap kita itu dihukum Tuhan, kita itu kalau nggak begini kita itu lantas menjadi ah, mengerikan lah gitu. Mengerikan lah. Saya harap teman-teman semuanya sudah sadar bahwa kita ini di dalam Tuhan dan kita dan Tuhan tidak berjarak. Kita ini satu di dalam Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, maka kita gampang masuk ke dalam wilayah manifestasi dari harapan kita. Gitu ya. Jadi, kalau kita merasa terpisah darinya, maka
Wajar kalau hidup kita ruwet. Oke. Kan gini, jika panjenengan analogikan, analogi ya, Tuhan itu adalah laut dan kita percikan air yang ada di laut. Oke? Kita percikan air yang ada di laut. Problem, kalau kita memisahkan diri dari laut apa yang terjadi? Garing, Bos. Garing gosong modar gitu loh. Nah, itu yang terjadi kalau kita merasa terpisah dengan Tuhan. Begitu kita merasa terpisah dengan Tuhan, kita merasa dihukum Tuhan, kita merasa diawasi oleh Tuhan, kita merasa di semuanya dibatasi oleh Tuhan. Padahal kita kan hanya butuh melebur saja. Kita hanya butuh bersatu saja. Sama seperti cipratan air laut ini, kembali aja ke laut selesai kok. Harmoni kok semuanya. Paham ya? Paham ya? Jadi, cara termudah untuk mengalami kehidupan ini dengan indah, sering-sering aja harmoni pada Tuhanmu. Sering-sering saja harmoni dengan melebur dalam pengaturannya. Gampangnya begitu. Tapi prakteknya susah ya. Oke, eh, saat ini masuk ke tema bagaimana agar doa kita tercapai. Oke, fahami sekali lagi fahami bahwa doa adalah seni menyelaraskan pikiran, tindakan, perasaan, dan keyakinan yang yang kita balut dalam kebahagiaan. Oke, seni menyelaraskan pikiran, tindakan, perasaan yang kita balut dalam rasa sukacita, rasa gembira, rasa yakin. Nah, itu namanya doa. Itu namanya doa. Jadi, saat doamu penuh keraguan, pasti tercancel. Saat doamu penuh ancaman, pasti tercancel. Tetapi saat doamu penuh penyelarasan diri, penuh penuh keyakinan, yakin semua pasti tercapai karena ini kehendak Allah kok, gitu. Nikmati saja prosesnya dan yang paling penting bahagia. Nikmati saja prosesnya dan yang paling penting bahagia. Sabar, sabar. Karena jika sudah waktunya, pasti, pasti. Oke? No, yang paling penting adalah apapun yang hadir dari efek doa kita, terima. Oke? Apapun yang hadir dari efek doa kita, terima. Terima, terima. Karena gini loh, teman-teman. Kita punya anak nih, kita punya anak. Kita kasih dia, kita kasih dia sesuatu. Saat dia menerima dengan sukacita, kita akan memberi lebih nggak? Pasti, pasti. Tapi saat kita kasih, dia abai, dia cuek, dia mengeluh, dia komplain. Tuh, lagi anak ini. Boso, boso. Tak retro aja, apa tak gua wae ra apa-apa lah. Begitulah kita dengan Tuhan, gitu loh. Jadi, yang paling penting saat berdoa adalah percaya penuh itu sudah tercapai tanpa keraguan. Bahkan dalam Islam, asyaku minas syaiton. Keraguan itu dari setan. Setan yang ada di mana? Setan yang ada dalam diri. Iya kan? Setan yang ada dalam diri. Jadi, komponen paling penting dalam berdoa adalah syukur, bahagia, sukacita, yakin semuanya sudah terjadi. Gini loh. Jadi anak kecil deh, anak kecil. Anak saya yang masih kecil tuh, kalau minta, kalau minta ke ayahnya, kalau minta ke ayahnya, itu dia mintanya dengan sukacita. Mintanya seperti semuanya sudah terjadi. Kayak kemarin, ayah, aku butuh lampu buat menghias kelasku. Terima kasih ya ayah sudah dibelikan.
Iya, ayah pintar, ayah hebat, ayahku yang nomor satu. Kita sebagai ayahnya dibegitukan. Dikasih nggak? Ya pasti tak usahakan yang terbaik lah. Misalkan kita nggak perlu tanya dia budgetnya berapa, ukurannya apa. Yang penting kamu sudah menyampaikan warnanya. Aku butuh warna ini dan ini. Oke, ayahnya mengusahakan yang terbaik. Bim salah Bim datang, suka, gembira, mantap jiwa. Karena dia memintanya sudah seperti itu. Iya deh ya. Ketawa dia. Jadi jadi dalam memanifestasi doa itu harus begitu dulu loh. Jadi bahagia dulu meskipun itu belum terjadi. Kita yang sedang terpuruk dalam hutang, dalam kekurangan uang, dalam kesehatan yang tidak harmoni. Bahagia dulu, semua hadirkan dulu itu sudah terjadi dan dihadirkan kun fayakun oleh Allah. Nah, problemnya kita ini jarang sekali menjadi anak kecil. Ya, kita gini ya. Kadang kala kita ini lucu. Kita ini yang ngerasa berakal, yang ngerasa dewasa, tetapi kalah telak dalam berdoa diversuskan dengan anak kecil. Iya nggak? Anak kecil berdoanya dengan sukacita, dengan gembira, dengan penuh keyakinan. Kita yang dewasa saat berdoa, iya tak kak ya, iya tak kak ya, iya tak kak ya. Kan. Apa iya, apa enggak, apa iya, apa enggak, kapan, kapan, kapan. Gila kita. Bodoh, gila, sok tahu, sok paling hebat, sok paling ngerasa paham. Kenapa? Sebabnya adalah kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Oke? Padahal sejatinya bahagia dulu apapun kondisinya sebelum apa yang kita inginkan hadir. Kan kita udah bisa ngukur nih. Jika keinginan ini terjadi, jika keinginan ini terjadi, rasanya gimana sih? Oh bahagia, oh damai, oh sukacita, oh gembira. Itu aja tarik ke depan. Tarik ke depan terlebih dahulu. Maintain rasa bahagianya, rasa sukacitanya, rasa gembiranya, rasa nikmatnya. Lah, selesai toh. Itu loh, cara berdoa tuh sesimpel itu loh. Jadilah, makanya kayak doanya Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar, saya lupa. Allahumma atini itiko dan juhalan. Duhai Allah, berilah aku keyakinan yang amat sangat yakin. Seperti keyakinannya orang yang paling bodoh. Lah, tapi kalau kita, ya Allah, aku penuh keraguan. Motor karepmu, motor, motor. Jadi akhirnya apa? Tercapai nggak? Enggak. Karena kita katanya kita ikhlas, katanya pasrah. Padahal pasrah itu do the best dan serahkan hasilnya pada semesta. Itu kan? Bener nggak? Oke? Oke, monggo. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, saya tak sambil minum dulu. Udah, teman-teman silakan. Nanti penutupnya kita ada mantra jiwa, mantra pagi dan mantra malam ya, yang kita lakukan bareng-bareng. Maksudnya kita lakukan, kita dawamkan, kita seperti Mbak Riani tadi, eh, asik juga kalau kita punya mantra yang kita lakukan terus-menerus setiap hari. Dan itu eh, insya Allah amat sangat dahsyat sih. Amat sangat dahsyat sih. Oke, monggo silakan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam Fari. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda. Eh, saya itu ketawa kenapa Mas Fari saya dulu seperti itu. Persis banget apa ya? Nggak yakin, nggak anu, wis pokoknya.
setelah belajar ya baru alhamdulillah bisa menikmati hati. Matur nuwun Mas Ferry. Sami-sami Bunda. Oke, ada yang lain? Teman-teman, monggo. Saat mikir atau batin sesuatu langsung terjawab, apakah itu termasuk pengaturan doa? Ada orang yang diberi anugerah, ada manusia-manusia khusus yang diberi anugerah si pahit lidah modelnya begitu. Kapan kita menjadi manusia si pahit lidah? Saat tabungan kebaikan kita begitu banyaknya. Oke? Nah, tetapi enggak Mas, aku ini uh, tidak selalu terjadi. Kadang-kadang itu, kadang-kadang mikir batin uh, itu tiba-tiba terjawab kadang-kadang. Nah, kalau tiba-tiba terjawab berarti apa yang engkau pancarkan irisannya bareng dengan apa yang dikehendaki oleh semesta gitu. Jadi uh, kalau memang panjenengan memiliki keistimewaan yang batin terjadi, berarti tabungan energimu luar biasa dahsyat. Tetapi jika itu terjadi eh, kadang-kadang, berarti ya memang kehendakmu saat itu sesuai dengan kehendak semesta, gitu, Ibu Sri. Oke, yang lain monggo. Habis ini kita bahas komponen termanifestasinya doa. Setelah itu kita masuk ke mantra jiwa. Oke, ayo, monggo yang mau diskusi. Bunda. Ada teman-teman, sahabat semua? Iya, iya, betul Mbak Iin. Kita gini, bagaimana sih sebenarnya eh, mudah sekali untuk memanifestasikan segala sesuatu? Ya, kita harus berkonsensus dengan Tuhan gitu aja. Karena energi kita dengan energi orang lain, jika kesadaran orang lain itu lebih tinggi, maka yang terjadi adalah energi kesadaran yang lebih tinggi gitu. Jadi kita hanya butuh konsensus saja dengan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, pun demikian, makanya kadangkala gini loh teman-teman ya. Kita ini bicara takwa, tawakal, tapi nyatanya kita tidak pernah takwa dan tawakal. Kan takwa itu sama dengan mengusahakan yang terbaik, mengusahakan potensi diri yang terbaik. Tawakal itu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kapan kita bisa tawakal? Kalau itu terjadi, kalau keinginan kita terjadi, padahal harusnya kalau ilmu struktur doa ini tadi, harusnya kan bukan begitu. Harusnya apa? Gembira dulu, bahagia dulu, sukacita dulu, dan pasti terjadi gitu loh. Nah, kita kan lupa bahwa hidup ini adalah perjalanan kembali pada Tuhan. Kalau hidup ini perjalanan kembali pada Tuhan, harusnya kan diisi di sini senang, di sana senang. Kenapa kok diisi dengan ketakutan, kecemasan, penderitaan?
Nggak capek tah hidup penuh penderitaan tuh nggak capek tah. Nggak capek tah hidup penuh amarah, kebencian, kedengkian nggak capek tah. Ya, oke. Ada nggak ada? Oke. Bagaimana berdoa agar doa ini mudah termanifestasi? Yang pertama, lantunkan, ucapkan, mantrakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan penuh rasa damai. Oke? Jadi uh, lantunanmu, mantramu yang penuh senyuman, penuh rasa, rasa syukur, rasa damai itu sama seperti menabuh, sama seperti menanam benih di tanah yang subur. Lalu suburkan benih tersebut dengan keyakinan full pada Sang Maha Baik. Full aja keyakinannya. Nah, rawat, sirami dengan sinar matahari, dengan air yang baik, sama seperti menjaga emosi atau memberi emosi atau rasa itu sudah terjadi. Nah, manifestasinya dengan apa? Dengan tindakan, dengan fokus pada apa yang kita hendaki, apa yang kita impikan. Oke? Panennya dengan penuh syukur, senyum, dan terhubung pada Sang Maha Baik. Jadi, doa kita, jika kita masuk pada 5 elemen tadi, kita menaburnya dengan mantra, menaburnya dengan ucapan yang penuh kesadaran, oke. Lalu kita menyuburkan benih tersebut dengan penuh keyakinan yang full, I love you full pada Allah gitu ya. Lalu sirami benih tersebut dengan sirami dengan sinar matahari dan air. Tindakannya adalah menjaga emosi, menjaga rasa yang penuh kedamaian. Lalu manifestasi goalmu dengan tindakan yang selaras dengan tujuanmu. Oke? Dan panen goalmu dengan rasa syukur yang dalam dan terhubung pada Sang Maha Baik. Gitu. Itu adalah komponen termanifestasinya doa. Oke? Anda percaya nggak beli di Shopee, beli Tokopedia itu terjadi? Percaya nggak? Anda habis check out nih, habis bayar check out teng. Anda percaya kan itu hadir dalam kehidupanmu? Percaya kan? Masuk kita berdoa sama Tuhan kalah sama Shopee. Kan nggak pas juga ya. Jadi sudahlah lepas aja kayak kayak orang CO di marketplace itu loh. Begitu udah CO tap, udah selesai terjadi. Nggak usah nunggu-nungguin, udah pasti datang kok paket gitu. Nah sama sama sudut pandangnya begitu. Saat kita sudah melantunkan sama Allah, udah terjadi paket gitu. Oke, terima kasih duhai Allah, mantap jiwa gitu. Kan lebih asik ya nggak? Iya nggak? Lebih asik gitu. Oke. Nah, tetapi memang itu butuh dilatih, 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 dilatih. Dilatihnya dengan penuh kesadaran, dilatihnya dengan bahagia, dengan sukacita, dilatihnya dengan menghapus keraguan, kecemasan, ketakutan, dan melepas keterpurukan. Ya, melepas keterpurukan. Makanya yang harus dilakukan mulai nanti malam, lakukan mantra jiwa. Oke? Lakukan mantra jiwa. Apa itu mantra jiwa? Nanti habis ini. Nah, sekarang open lagi sesi pertanyaan. Temanya udah habis nih, tinggal mantra jiwa nih. Yang lainnya udah habis. Habis kenapa? Ya karena nggak ada pertanyaan dari tadi. Oke, ya, ada?
Alhamdulillah. Maksudnya mau nanya Monggo manifest. silahkan. Misalnya kita berdoa nih, sekarang penghasilan kita 10 juta sebulan misal. Terus kita berdoa ingin penghasilan kita jadi 30 juta per bulan. Nah, itu kan jadi 3 kali lipat tuh. Sementara kita tuh belum pernah ngerasain misal 30 juta per bulan tuh seperti apa gitu kan. Nah, memantaskan diri yang biar keterkabulannya tadi itu terjadi, memantaskan dirinya itu dengan cara seperti apa? Apakah kita visualisasi 30 juta sehingga nggak kaget atau gimana? Ya, satu yang harus perlu dilakukan memantaskan diri itu adalah alami, sadari, fahami bahwa 30 juta itu kecil. Hmm, Itu dulu. Kenapa sih bawah sadar kita selalu menolak bahwa itu nggak bisa, itu nggak bisa, itu nggak bisa? Karena double up dari kebiasaan kita. Kita biasanya 10 juta nih. Berarti yang paling masuk akal di bawah sadar kita ya maksimal setengah kali atau 2 kali lipat. 2 kali lipatnya berarti kan 20 juta. Kalau di 30 juta berarti kan kegedean tuh bawah sadar di cancel sendiri. Nah, canceling ini yang bikin nggak terkabul gitu loh. Canceling ini nggak terkabul. Nah, nah, asik nggak sih kalau kita punya 30 juta? Asik. Ya udah tarik aja asiknya itu dulu. Kecil nggak? Kecil. Ya udah tarik aja kecilnya. Jangan 30 juta sekalian. Gedein supaya bawah sadarmu nggak cancel. Kalau di 30 juta, nanti cancel-cancelnya masuknya ke 15 juta. Gedein aja sekalian gocap deh. 50 juta deh. Gampang kok. Gitu. 50 juta gampang. Oh iya ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah ya, semenjak saya pindah di rumah ini udah 1 tahun setengah, saya nggak pernah kekurangan uang sama sekali loh. Kenapa begitu? Ya karena mungkin lebih banyak momen silentnya, lebih banyak momen sukacitanya, lebih banyak momen gembiranya, lebih banyak momen syukurnya. Jadi boom, selesai gitu aja. Ada aja, caranya ada aja. Karyawannya nambah nggak? Iya, nambah. Nambah. Karyawannya tambah banyak loh. Dengan pengeluarannya nambah nggak? Nambah. Tapi duitnya kurang nggak? Nambah. Nambah. Bukan kurang. Jadi semuanya tiba-tiba berlimpah gitu aja. Bahkan yang tidak pernah saya bayangkan, hari Jumat besok saya tanda tangan kontrak untuk sewa showroom baru. Jadi saya udah tambah satu gudang baru, tambah satu showroom baru. Loh, aneh kan? Pernah nggak saya minta nggak? Enggak. Cuman ya udah dirasain aja gembiranya, dirasain aja sukacitanya gitu. Jadi jangan jangan kekecilan sekalian gedein nanti turun-turunnya separohnya itu gitu. Jadi kalau mau 30 ya gedein aja di 50 atau 60. Memang memang di cancel sama bawah sadarnya. It's okay. Tapi latih itu sudah terjadi, itu kecil dan itu nggak besar. Yang mengcancel kita kan itu gede. Duitnya gede loh. Mana bisa ya, mana mungkin ya. Itu kan canceling kan. Padahal kan kita cuman gede bagi siapa? Kan kita harus harus merenung ya. Ini gede bagi siapa sih? Nyun sewu, itu gede nggak buat saya? Enggak. Satu transaksi kelar loh itu. Satu transaksi duit 30 juta dapat loh. Nggak perlu sebulan loh saya. Nah, kalau kita udah terbiasa begitu, terbiasa menghadirkan, oh itu nggak gede kok. Gampang Mbak Riani. Gampang. Dan jangan lupa, semua terjadi min haitsu la yahtasib. Nggak diduga, nggak dinyana, nggak usah dipikirin caranya. Tarik aja yakinnya, tarik aja sukacitanya, tarik aja kegembiraannya selesai. Gitu. Oke? siap, jelas. Terima kasih Mas Sopeng. Oke. Ah, ada Mas Aryawan tanya, tempat berdoa apa pengaruh? Misalnya di tanah suci, pengaruh besar. Pengaruh besar. Kenapa pengaruh besar? Karena energinya udah gede, Mas.
energinya udah gede. Nah, tetapi harus digarisbawahi nih, tempat yang energinya gede, tempat yang energinya gede, jangan egosentris, konyol. Ingat nggak? Saya pernah dulu sharing waktu saya dapat hadiah umroh. Jurus apa yang pernah saya sharing? Amin ke wai. Iya kan? Saya sendirian, saya lupa apakah saya di Madinah. Ingat saya di Madinah. Saya di Madinah. Di Madinah diem. Meneng wae. Meneng. Diem sak diem-diem. Mbuh Gusti. Pokoknya aku nyuwun ilmu yang mantap jiwa urus. Saya ndak beranjak dari sini kalau tidak dikasih ilmunya. Diem aja. Silent moment. Diem. Ndak diem. Udah lama tuh. Nggak dikasih-kasih lama. Tiba-tiba amin ke wae. Motor. Ono wong Jawa ngomong, wih, kanan kiri nggak ada toleh, depan belakang. Lah, wong saya milih tempat yang nggak ada orang kok. Tiba-tiba ada orang Jawa ngomong amin ke wae. Wah, moso ya ono jin nang kene kira mungkin tau gitu. Udah diem lagi, silent moment lagi. Sama suaranya, amin ke wae, tambah kenceng. Tuh, full ki apa iki? Wah, sakti loh iki. Mosok nang Masjid Nabawi iso muni amin ke iki piye iki? Ketiga baru saya sadar, oh ini toh rumusnya. Ya sudah, semenjak saat itu saya cuma doanya amin, amin. Nah itu tempat yang energinya gede, saya menolak untuk egosentris. Paham ya? Saya menolak untuk egosentris, tapi saya lebih memilih untuk memberikan semua, semua apa ya, memberikan semua energi untuk semuanya. Lah, itu kan tabungan semestanya istimewa, Mas. Oh, amat sangat istimewa. Makanya lek nang masjid wis meneng wae. Gak wong arep njaluk ngene wis amin ke wae ra apa-apa wis. Kita sarana sebagai pengabulan doa ya nggak apa-apa gitu. Oh, itu mantap jiwa, mantap jiwa. Benar-benar mantap jiwa gitu ya. Manggil barang yang lupa naruh dia muncul. Iya, ya, itu bentuk keselarasan dengan semesta aja. Jadi makanya saat saya kan tadi bilang bahwa saya jauh lebih suka bermeditasi lari. Kenapa? Karena lari itu bentuk saya menebarkan, menabung, menabung. Nabung apa? Nabung barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera, dan lain-lain untuk semuanya. Nabung, nabung untuk wis toh, yuk gembira, yuk damai, yuk bahagia. Nabung senyuman, nabung energi terbaik. Gitu. Ya, kapan lagi bisa meditasi 1 jam, 1 jam setengah, ya nggak? Kalau nggak lari gitu loh. Saya kalau meditasi diam tuh, wah 20 menit, 30 menit, males entek wis hilang. Nah, ini kan dengan sadar penuh hadir utuh loh, ya toh. Jadi bawah sadar saya sibuk untuk memberkahi banyak orang. Nah, bisa jadi itu salah satu kenapa semuanya serba harmoni. Oke, bisa jadi itu salah satu kenapa semuanya serba harmoni. Ada alat buat deteksi vibrasi energi nggak? Ada alatnya, itu 200 jutaan kalau nggak salah. Kalau pas kobar yang dicantel ke itu cuman untuk ngukur heart rate aja sebenarnya sih. Dia ngukur kecemasan aja, kecemasan yang ada dalam diri kita. Gitu Mbak Iin. Jadi dia akhirnya disamakan dengan ngukur vibrasi karena saat kita ada kecemasan dia merah, saat kita damai dia hijau. Itu cuman buat latihan aja sih Mbak. Gitu. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke mantra jiwa. Mas mau tanya, Monggo. meyakini bahwa itu sudah terjadi dan merasakan selalu bahagia, bersyukur itu kalau kita meyakini sama mengingat 1 jam sekali misalnya, Alhamdulillah
penghasilan yang saya inginkan sudah tercapai. Lah itu sering-sering gitu, itu menuntut nggak Mas sama Allah. Kalau sering ingat keinginan kita itu udah terkabul gitu loh, udah tercapai. Sering-sering Bukan, diingat itu salah nggak? bukan mengingat, Mbak. Gini, apa sih yang kita rasakan dari eh, contoh ya, contoh. Apa yang saya rasakan saat semuanya baik-baik saja, semuanya lancar-lancar saja, semuanya semuanya sedang tidak sedang sedang tercukupi. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan kan ya udah fine-fine aja toh, baik-baik saja toh. Yang dirasakan ya ya B aja, biasa aja gitu loh. Maksudnya dalam hidup kita 24 jam, kan doa itu 24 jam kan? Mana yang sering kita akses? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau rasa matur nuwun, terima kasih gitu. Jadi saat panjenengan terbiasa mengakses rasa terima kasih, rasa damai, rasa bahagia, ada cipratan keinginan, ada cipratan kehendak, itu termanifest begitu mudahnya. Gitu loh Mbak, maksudnya. Contoh, contoh, contoh. Saya ini dagangan saya laris. Pol laris ya. Pol laris ya. Saking larisnya sampai tanggal 30 jadwal pengiriman saya udah penuh. Oke. Tapi kan mikir nih, otak kan mikir, lah barangnya angel ki golek, maksudnya kok wong podo ora gelem ngedol barang nang aku iki prevent sih. Ah, ini kan doa buruk nih. Tapi di sisi lain saya cancel lagi. Alhamdulillah, ternyata cari barang itu mudah. Wih, kafe lancar. Nah, ada cipratan ketakutan ditimpa dengan cipratan alhamdulillah matur nuwun. Ya tenan terus mau diteleponi. Mas Ferry gelem ora barang iki, Mas Ferry gelem ora barang iki, Mas Ferry gelem ora. Tak tompo kabeh gelem kabeh. Duitnya rungono, duitnya rungono. Belum ada. Tapi begitu saya bilang, oke kirim, oke kirim, oke kirim. Begitu kirim tak bayar, tak bayar, tak bayar, tak bayar. Duit itu konti, Gusti Allah. Gitu. Jadi maksudnya banyaklah mengakses rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia. Lalu begitu ada cipratan keinginanmu, itu kan cipratan keinginan itu kan manifestasi doa kan. Salah satu bentuk doa kan. Itu mudah sekali terwujud, mudah sekali termanifestasi. Bahkan kita nggak perlu doa yang nyom nyom nyom, nggak perlu, nggak perlu. Doanya hanya cipratan keinginan, cipratan pingin ini, pingin ngono gitu loh. Ngono loh Mbak maksudnya. Jadi tidak perlu kamu maintain, duh aku begini, aku nggak usah lebay juga. Jangan lebay juga, jangan jangan hanyut pada kelebayan gitu. Gitu. Paham ya Mbak? Mbak siapa tadi? Iya Mas. Mbak Fauzia. Oke. eh Misalkan vibrasi suatu tempat vibrasinya tinggi, apa suatu saat tempat tersebut bisa turun vibrasinya? Bisa. Atau suatu tempat yang tadinya kecil bisa berubah jadi besar, bisa. Contoh apa? Contoh paling gampang, kuburan. Dulu angker, sekarang nggak angker ya. Vibrasi angkernya dulu gede banget, sekarang vibrasi angkernya hilang. Kena sound horeg, vibrasinya memutar joget kafe. Setanin joget kafe, gitu. Oke, cukup ya. Nah, sekarang gini. ah Kita masuk dalam tema mantra jiwa. Mantra jiwa ini adalah mantra yang kita ucapkan. Mantra apapun mantranya, apapun redaksinya, apapun bahasanya, apapun uh, mau pakai bahasa apapun, yang paling penting mantra ini atau apa yang kita ucapkan ini harus dilakukan pertama dengan penuh sadar, dengan penuh
yakin dengan penuh niat untuk memprogram dirimu, dengan penuh niat untuk merubah bawah sadarmu, dengan penuh keharmonian pada Tuhanmu. Nah, itu disebut mantra jiwa. Jadi mantranya harus dilakukan dengan full sadar penuh hadir utuh. Sama full lakukan dengan penuh keterhubungan pada Tuhanmu. Ketiga, lakukan dengan penuh keterhubungan pada tubuh fisikmu, pada jiwamu, pada seluruh selmu. Nah, itu yang disebutkan mantra jiwa. Nah, redaksinya, redaksinya yang paling penting, redaksi pertamanya adalah mulai saat ini. Oke, yang paling penting mulai saat ini. Contoh, saya beberapa hari yang lalu mungkin overtraining, overtraining. Oke, akhirnya lutut yang tadinya udah sembuh, kumat, sakit, sakit, udah nggak bisa lari itu. Oke, saya dengan kefahaman, kesadaran, penuh keterhubungan dengan saat ini, penuh keterhubungan dengan Tuhan, penuh keterhubungan dengan jiwa, penuh keterhubungan dengan seluruh sel, bicara sebelum tidur. Ya Allah, Alhamdulillah, mulai saat ini aku mengizinkan diriku jauh lebih sehat, jauh lebih damai, jauh lebih bahagia. Terjadi begitu saja. Nah, sesimpel itu, sependek itu. Mau diperpanjang boleh, amat sangat boleh. Mau pakai doa yang biasanya kita pakai mulai malam ini, mulai saat ini, mulai pagi ini. Nggak apa-apa. Tujuannya adalah memprogram bawah sadarmu. Oke, aku udah start nih. Biasanya yang saya ucapkan, Duh ya Allah, Alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih. Mulai malam ini, aku melepas semua ketakutan. Lalu bayangkan, gumamkan, rasakan. Ingat ya, karena terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan saat ini, terhubung dengan jiwamu, terhubung dengan seluruh selmu, maka bayangkan, gumamkan, rasakan. Aku melepas semua ketakutan. Bayangkan lepasnya. Melepas semua kecemasan. Bayangkan lepas dari pikiranmu. Melepas kekhawatiran. Bayangkan kekhawatirannya lepas. Melepas dendam. Bayangkan dendamnya Anda lepas. Bayangkan, gumamkan, rasakan. Benci, amarah, dengki, dan segala beban kehidupanku. Ini kalau mau tidur nih saya nih. Aku mengizinkan diri ini semakin sehat, semakin damai, semakin bahagia, semakin harmoni dalam pengaturan. Saat ini aku melebur pada Sang Maha Baik. Aku berserah total pada pengaturanmu. Matur nuwun Gusti. Les turu wena powol. Itu mantra mantra saya sebelum tidur. Jadi saya melakukan mantra jiwa cuma 2 kali. Sebelum tidur dan saat bangun tidur. Bangun tidur pun begitu. Awal yang saya lakukan adalah tersenyum. Tersenyum, nungging, nungging. Oke, langsung mulai. Mulai pagi ini, mulai saat ini, mulai pagi ini boleh, mulai saat ini boleh. Aku semakin penuh syukur, penuh keajaiban, penuh keberlimpahan, penuh kelancaran. Semua rasa sakit, semua ketidakharmonian fisik mendadak harmoni dengan sendirinya. Bahkan semua kebencian, semua amarah, semua kedengkian hilang begitu saja. Dan aku mengizinkan menjadi sarana keberkahan, kebahagiaan, keberlimpahan bagi siapapun.
Terima kasih, duh Allah. Aku bangun. Selesai. Simple. Dan alhamdulillah itu baru saya praktekkan seminggu. Dan hasilnya wow. Makanya selalu sebelum sebelum ngobrol di Zoom meeting ini tak praktek dhisik rek. Ya kan, tak praktek dhisik. Oke, mantap jiwa hasilnya top Marco top ya. Oke, yuk kita sharingkan gitu. Oke. Jadi kesimpulannya apa itu mantra jiwa? Kesimpulannya adalah hadirnya tubuhmu, pikiranmu, perasaanmu saat ini terhubungnya dirimu dengan Tuhanmu, terhubungnya dirimu dengan fisikmu, dengan seluruh selmu dan jiwamu. Simpel, sesimpel itu. Sesimpel itu. Redaksinya sak kerso panjenengan. Bisa menyembuhkan penyakit lutut yang ada, bisa menyembuhkan tumor, bisa menyembuhkan wis sembarang karir. Bebas, bebas, bebas. Juga bisa menyembuhkan kemiskinan. Oke, maksudnya miskin batin. Iya, orang kalau sembuh dari miskin batinnya, insya Allah semuanya kaya kok. Oke, begitu. Oke, saya kira cukup untuk materinya. Dibuka pertanyaan, monggo silahkan. Pertanyaan atau diskusi atau menambahkan boleh. Mas, boleh nggak diulang berkali-kali mantra jiwanya? Bebas, bebas. Kalau saya jauh lebih senang memilih saat bangun tidur dan saat sebelum tidur. Kenapa? Gampang. Kondisinya alfa. Kondisinya diri ini alfa. Nah, bagaimana kalau saya lakukan di sepertiga malam tambah mantau web? Kenapa? Karena frekuensi semestanya lagi on banget, lagi teta banget. Itu. Jadi, kapankah mantra jiwa ini dilakukan? Kapan saja boleh. Yang paling penting adalah kata kuncinya. Mulai malam ini atau mulai pagi ini atau yang paling gampang mulai saat ini. Aku lebih sehat. Aku lebih damai, aku lebih bahagia, bebas redaksinya bebas gitu. Tapi yang paling penting mulai saat ini. Kenapa? Ya karena kita hidup di saat ini gitu loh. Kita cuma present aja. Makanya kalau kita lakukan mantra jiwa tapi pikirannya ke sana kemari nggak bisa, nggak bisa. Oke, ada yang mau didiskusikan? Oke, doa sering terkabul atau bahkan cuman mikir udah terkabul itu karena tabungan energinya banyak. Setuju. Apa ada amalan tertentu yang bikin tabungan energi kita banyak? Atau apapun action yang berpotensi jadi energi yang berlipat ganda? Banyak kebermanfaatan udah pasti tabungan energi kita banyak kok. Ya, memberi keberkahan. Makanya kan saya bilang, eh, zona ternyaman saya adalah saat lari pagi. Zona mendoakan banyak orang. Kan lari pagi itu ketemu banyak orang, tuh apalagi di lapangan. Di lapangan kan ketemu banyak orang. Ya, doanya cuma barokallah, berkah berlimpah bahagia untuk semuanya. Terus saja keliling tawaf tawaf di lapangan tuh doain boom 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 boom. Udah selesai. Nah, ingat ya, saat memberkahi, Anda cuma melempar aja kok. Jangan ditanya kembalinya, enggak. Udah lepas aja, lepas kayak panah, boom 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 boom. Mana kebaikan aja. Sama seperti yang tadi Mas Aryawan bilang. Yang saya bilang tadi, amin kewai. Amin kewai. Saat ke masjid, udah amin kewai, udah selesai aja. Jadi semakin banyak kita memberlimpahi, memberkahi banyak orang, semakin gede tabungan energi kita. Nah, tabungan energi kita menyusut ya karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dendam, benci, amarah, dengki. Itu. Jadi sempit itu perbanyak kebermanfaatan, tabungan energi energi kita gede. Oke. Saat anak suka sesuatu kita mengabulkan dia,
Kan seneng banget. Apa itu sama dengan memberi energi positif? Amat sangat iya. Eh, Kebermanfaatan yang paling utama adalah untuk keluarga. Makanya kebermanfaatan yang paling utama saya adalah untuk istri saya. Untuk istri saya. Jadi jangan sampai, kenapa saya berlimpah? Karena saya memberlimpahi istri saya. Ada jatah nih, misalkan bulanan sekian sekian juta, saya nggak bilang ya. Tapi saya nggak pernah hitung tuh. Udah ditransfer, saat beli apapun tetap saya yang bayarin. Karena bentuk memuliakan dia, niat pertamanya bentuk memuliakan dia dan membentuk tanggung jawab saya sebagai orang kaya. Nah, itu kan bentuk reprogramming saya tuh. Jadi biar aja tabungan dia banyak nggak ada masalah. Ya, syukur-syukur kalau sebulan bisa nabung 10 juta kan setahun 120 juta. Mantap jiwa. Ya kan? Udah. Kemana bayarin, kemana bayarin, kemana bayarin. Selesai. Nah, memuliakan istri itu edan. Edan. Ya, kenapa? Wes edan sak sembarangnya. Edan itu dalam arti kita akan diberlimpahi begitu mudahnya. Dan akhirnya kita bisa memberlimpahi banyak orang juga gitu. Anak saya suka mancing bolang, saya biarkan aja sementara anak-anak yang lain sering dibatasi geraknya. Nggak apa-apa, mancing itu salah satu bentuk menyalurkan hobinya, nggak apa-apa. Nanti kalau dia gini, sesuatu yang kita anggap itu hobi kita, itu membawa rezeki loh. Dan lucunya semua hobi itu untuk untuk beli kebutuhan hobi itu, rezekinya selalu ada. Nah, fahami kenapa itu bisa terjadi, karena ada rasa gembira, ada rasa sukacita, ada rasa senang di situ. Nah, bisa jadi kita terbatas karena minim gembira, minim sukacita, minim senang. Gitu. J, ada lagi teman-teman? Mas, kalau tadi kan Mas Ferry kalau doa ibu itu belum dibahas ya Mas Ferry, gimana itu? Wah, doa ibu ya ora ono padanane, Bunda. Ya, Karena pada doa ibu itu ada yang bilang setara 70 wali, ada yang bilang setara 100 wali, ada yang bilang eh, menembus pintu langit. Doa ibu itu doa yang amat sangat dahsyat. Amat sangat dahsyat. Makanya sampai detik ini saya belum pernah laporan sama sekali sama ibu saya bahwa saya nggak punya duit, tuh nggak pernah laporan. Saya cuma laporan isinya kegembiraan aja. Isinya bahagia, wah. Kenapa? Karena potensi ibu itu adalah doa untuk anaknya. Nah, semakin ibu melihat kita berlimpah, kita akan dijaga keberlimpahan kita. Oleh Allah itu dijaga, pasti sudah. Makanya seburuk apapun ibu kita, seburuk apapun ibu kita, doanya tetap manjur. ya, Doanya tetap manjur, jangan main-main. Jadi bisa jadi keterpurukan hidup kita karena kita bersinggungan dengan ibu. Nah, itu bahaya, bahaya. Jadi uh, ya muliakan ibu, kehidupanmu akan mulia, udah pasti. Makanya saya sama para wanita tuh gak wani aku, gak wani aku. Kenapa? Saya pasti akan berusaha memuliakan ibu, memuliakan istri, memuliakan anak-anak wedok kabeh soalnya Bu. Jadi tak mulia ke gitu. Pokoknya wanita itu tak mulia ke. Saya eh, mungkin jika dilahirkan kembali, ya tetap milih tadi wong lanang. Enak wong lanang. Makanya ya Allah, semoga semua wanita diberi surga. Susah sekali jadi wanita itu susah sekali. Hormonalnya susah, tuntutannya susah, apalagi di Indonesia ya. Caci makinya juga udah pasti. Makanya bismillah semua wanita masuk surga. Bismillah.
Ya, atas izin Amin. Allah lah. Amin. Gitu. Gitu Bunda. Kalau ibu Iya, tuh Mas. udah pasti dahsyat lah ya, dahsyat lah. Hmm. Lalu bagaimana kalau ibu sudah meninggal? Ya nggak apa-apa. Ibu sudah meninggal kan kita paham, kita sebagai umat Islam paham sadar bahwa kita bisa mengirimkan energi kepada ibu kita. Ya sudah, selesai. Bagaimana cara memberi energi? Bisa dengan Al-Fatihah bisa dengan bacaan Al-Quran bisa dengan cuman tersenyum penuh kerinduan pada ibu bisa. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi meskipun orang tua kita sudah tidak ada, kita membentuk keterhubungan antara kita dan ibu kita itu sudah bagus sekali. Itu sudah dahsyat sekali. Makanya saat orang tua kita nggak ada, kita dalam kondisi terpuruk nih. Misalkan kita dalam kondisi terpuruk, tapi ibu kita sudah meninggal, gitu. Gak apa-apa. Cuman bilang aja, Bu, kangen. Udah, peluk ibu di zona kuantum dan biarkan dirimu dipeluk oleh ibu di zona kuantum. Menilak beres masalahmu. Titenono, titenono gitu. Itu. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak memuliakan ibu kita. Gitu. Gitu. Gitu Bunda sih. Iya. Oh. Oke, terus gimana cara memberi pengertian laki-laki agar bisa memiliki kesadaran yang kayak jenengan? Ubah atensinya, ubah labelnya. Label suami yang pemarah, suami yang eh, kurang perhatian, suami yang semaunya sendiri, ubah labelnya. Labelnya suami yang mulai baik, suami yang mulai, ingat ya, energi flow where attention goes, energi mengalir kemana atensi kita arahkan. Nah, bagaimana kita bisa merubah suami kalau label suaminya belum kita ubah? Jadi, ubah labelnya menjadi suami yang mulai baik, gitu. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan begini, Mas, eh, bagaimana mantra jiwa dikaitkan dengan keterhubungan dengan ibu? Waduh, tambah mantap. Bumi ini disebut sebagai ibu pertiwi, ya kan? Disebut sebagai Mother Earth, disebut sebagai dan sejatinya gini ya. Kalau kalau panjenengan sadar, paham, kita tidak pernah terpisah dari bumi pertiwi dari mana? Dari kesadaran kita. Kita tidak pernah terpisah. Kalau kita bisa membaca energi, kita tidak pernah terpisah dengan ibu kita. Dari mana? Dari pusar. Dari pusar. Makanya saat membangun keterhubungan bagi ibu yang sudah meninggal, membangun keterhubungan pada ibu kita, pastikan kita perutnya tidak terlalu kenyang. Lalu bangun keterhubungan dengan ibumu. Wis biarin aja dipeluk, biarin aja dielus, biarin aja dilindungi oleh beliau. Biarin aja. Dan saat dipeluk, nanti izinkan dirimu dikayakan oleh ibumu. Sukiyondo, Sukiyon le, amin ke, amin ke. Udah, saya kalau lagi, kebetulan ibu saya masih ada, gitu kan. Tetapi ini saya lakukan pada ayah saya. Nah, kangen ya piye gitu. Dia terus papa saya itu kan bukan orang yang melo, tapi orang yang gembira. Hahaha. Saya membayangkan saya dipeluk oleh papa saya dengan ketawa. Weh, pinter, kue pinter, anakku pinter. Duh, indah. Dan di situ bahkan saya punya punya apa ya? Punya ritual. Ritual ya. Ritual narik duit ya. Ritual narik duit apa? Ritual narik duit saya tuh daplek sih, agak daplek sih. Dulan nang kuburane bapak gitu. Wah ini kiri-kiri ini, wah randu duit, randu omset, dolan, dolan ke
keseharian beliau, Pak, rantu duit. Terus saya membayangkan beliau ketawa, wah, anak pinter nggak punya duit. Terus "Nggak mungkin. Udah doa doa doa, membangun keterhubungan, terima kasih, boom, selesai. Udah. Tapi ingat ya, semua dilakukan tanpa kemelekatan. Semua dilakukan tanpa kemelekatan. Udah, hadirkan ibu, hadirkan ayah, udah biar dibimbing oleh beliau, udah boom. Oke, minggu depan kita Zoom meeting praktek melebur dengan ibu. Ya, tapi prakteknya nanti kayak kita kopdar. Ya, kayak kita kopdar. Kita menjadi anak kecil lagi. Oke. Lama kita nggak latihan bareng, lama kita nggak praktek bareng ya. Siapkan tisu. Api no minggu depan ki api no. Oke. Ya, saya kira cukup ya. Karena itu juga salah satu seni untuk menghadirkan kebahagiaan dan keberlimpahan. Gitu ya. Cukup teman-teman semuanya. Terima kasih ya atas kehadirannya. Hmm. Ingat, tolong di reminder saya untuk minggu depan membahas eh, tentang orang tua kita. Matur nuwun ya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Namaste.